wabarakatuh. Selamat bahagia semua. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Oktri Official. Kali ini kita akan membahas tentang routing statik. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama itu mengevaluasi routing statik dan juga mengkonfigurasi routing statik. Nah, sebelum itu kita mempunyai indikator pencapaian dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep routing statik. Yang kedua, akan memahami tentang perintah-perintah untuk mengkonfigurasi routing statik, mengetahui cara konfigurasi routing statik, mampu menguji hasil konfigurasi routing statik, dan membuat laporan pembuatan routing statik. Nah, akan lebih baiknya kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, setelah mengamati video ini, diharapkan peserta didik dapat menganalisis proses routing statik dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep dan cara konfigurasi routing statik. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan konfigurasi routing statik dengan teliti. Yang terakhir, peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi routing statik dengan tepat. Mari kita pelajari tentang routing statik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa itu konsep routing, di mana apabila terdapat network ID yang berbeda, mereka bisa terhubung asalkan adanya konsep routing itu tadi. Routing adalah menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda network sehingga bisa berkomunikasi atau bisa terhubung. Dalam proses routing terbagi menjadi dua, yaitu routing statik dan dynamic. Yang akan kita pelajari saat ini adalah routing statik. Berikut termasuk penerapan perangkat yang memiliki konsep routing statik. Yang pertama ada AP router di sini. Yang kedua, kita bisa menggunakan router board HP Lite dari Mikrotik. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan simulator Cisco Packet Tracer agar teman-teman di sini dapat memahami bagaimana konsep routing statik dan bagaimana konfigurasi routing statik pada Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Seperti itu, yuk mari ikuti. Oke, baik, kita buka tampilan Cisco Packet Tracer kita. Lalu kita drag and drop router PT di sini. Lalu switch-nya. Karena kita rencananya menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda ya di sini. Terus kita bikin kliennya. Nah, untuk ini routernya kita kasih router lab 1. Nah, yang di sini kita menggunakan lab 2. Ya. Terus kita hubungkan antar router dengan kabel serial. Sebetulnya untuk yang router PT ini kita mau pakai kabel strike, cross juga boleh. Kalau misalnya saran saya itu menggunakan kabel cross karena mereka sudah memiliki IP masing-masing. Namun pada teknologi sekarang mau kabelnya dia itu strike atau cross itu bisa. Untuk yang router ke switch kita menggunakan kabel strike. Ya. Lalu dari switch ke klien komputer kita menggunakan kabel strike juga. Oke, nah selanjutnya kita fokus pada router lab 1 terlebih dahulu. Ya, kita nyalakan tadi untuk serial 2 sama, sebentar kita sorot dulu mana yang menuju ke kliennya. FA01 FA00 kita nyalakan di port statusnya. Kalau sudah dia berwarna hijau seperti ini berarti dia sudah menyala. Terus kita nyalakan yang router lab 2, kita sorot juga di sini dia SE20 dan FA00. Oke, kalau sudah seperti ini sudah ya.
Terus selanjutnya di sini kita menghubungkan IP network satu sembilan dua 168.10.0 prefix 24. Terus untuk jaringan yang di lab 2 kita menggunakan 100 prefix 0 prefix 24. Untuk yang di lab 1 kita menggunakan 200.0 prefix 24. Nah, masing-masing ini kalau misalnya kita tidak menggunakan konsep routing, maka dia kedua buah lab ini tidak bisa digunakan ya, karena syarat jaringan bisa terhubung itu yang pertama network address-nya harus sama dan hostnya harus berbeda. Nah, sekarang kita mengisi dulu alamat IP yang ada di PC ya, PC client. Kita masuk ke PC tersebut, diklik, lalu pilih desktop IP configuration. Masukkan IP-nya yaitu 200 titik ya 1. Subnet masknya sesuai dengan prefixnya. Default gateway-nya itu 200.254. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan pada port yang ada di router ya, seperti itu. Nah, sekarang kita setting yang PC satunya yaitu IP-nya 100.100.100.1. Selanjutnya karena subnet masknya untuk prefix 24, maka kita sesuaikan 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya sama, kita mengikuti dari IP router yang menuju ke switch itu 100.100.100.254 seperti ini. Nah, sekarang kita setting router yang ada di lab 1. Kita cek untuk FA 00 yang menuju ke switchnya, kita kasih IP address tadi 200.200.200.254. Nah, subnet masknya disesuaikan seperti ini. Oke, coba kita yang satunya router lab 2, IP addressnya 100.100.100.254. Nah, subnet masknya disesuaikan 255.255.255.0. Oke, sekarang kita memasukkan alamat IP yang digunakan untuk serial portnya ya. Kita masuk di sini SE20, di situ ada IP 192.168.10. Nah, untuk yang lab 1 kita komunikasikan dengan IP address 192.168.10.1 ya. Sedangkan untuk yang lab 2 kita menggunakan IP 192.168.10.2. Oke, sudah seperti ini ya. Kita uji coba dulu ya, dengan tidak menggunakan tabel routing apa yang terjadi. Kita menggunakan simple PDU dulu ya. Oke, bisa dilihat di pojok kanan bawah, di situ kita cek PC 0 ke router lab 1. Nah, dia berhasil, berarti antara PC 0 dan lab 1 dia terhubung. Terus antara PC 1 dengan router yang ada di lab 2, dia terhubung. Berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Terus kita coba antar routernya. Dia berhasil. Ya.
terus kita coba antara PC0 yang ada di lab 1 dengan router yang ada di lab 2. Nah, seperti ini. Terus sebaliknya kita coba PC1 yang ada di lab 2 kita hubungkan dengan router yang ada di lab 1. Ya, tidak berhasil. Apalagi kita hubungkan PC1 dengan PC0. Nah, tidak berhasil. Itu ketika kita tidak menggunakan konsep routing. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan konsep routing. Hal yang pertama yang harus kita setting adalah tabel routing. Nah, syaratnya adalah ketika kita konfigurasi router yang ada di lab 1, maka IP yang akan dimasukkan atau network yang dimasukkan adalah yang dari lawannya. Nah, kita contohkan biar tidak bingung, kita klik router lab 1, lalu masuk ke menu config, pilih yang routing static. Di situ silahkan masukkan network. Network ini adalah network tujuan, ya, yang seperti ini. Network tujuannya mana? Nah, ini 100 titik 0, ya. Terus masnya ini kita masukkan prefixnya 24 ya. Di sini berarti 255.255.255.0. Nah, nextgop ini kita isi dengan jalur yang akan dilewati ya oleh data yang dari lab 1, yaitu yang sebelah sini ya. Berarti SE yang ada di router lab 2 tadi IP-nya 192.168.10.2. Nah, kita add. Kalau sudah seperti ini, itu sudah terisi tabel routingnya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai komennya ya, kalian bisa pakai IP root 100.100.100.0 ya, 255.255.255.0. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita setting yang satu, yaitu router lab 2 sama menu config, pilih routing static. Networknya network mana? Iya, network lawan, betul. Kita pilih yang 200.200.200.0. Nah, masnya prefix 24, kita pakainya 255.255.25.0. Nextgop-nya dapat dari mana? Iya, lawannya atau jalur yang akan dilewati, yaitu 192.168.10.1. betul. Nah, kita add seperti ini. Ini adalah tabel routingnya. Nah, sekarang kita coba hasil pengujian konfigurasi kita menggunakan dua routing. Nah, coba kita pakai Simple DPU dulu untuk ngecek konfigurasi dari PC0 ke lab 1 ya, berhasil. Terus ya, PC1 ke lab 2 ya, berhasil. Sekarang antar routernya ya, berhasil juga. Sekarang kita cek antara PC0 yang di lab 1 dengan router di lab 2 ya, akhirnya berhasil. Oke, selanjutnya kita dari PC0 ke PC1. Oke, berhasil juga ya di sini. Dari PC1 lab 2 ke router lab 1. Oke, berhasil juga. Terus PC1 ke PC0 yang ada di lab 2, berhasil juga. Nah, selain menggunakan add simple DPU, teman-teman juga bisa ngeceknya dengan menggunakan command prompt ya, atau CMD, yaitu dengan mengetikkan perintah ping IP dari tujuan. IP dari PC1 yang ada di lab 2 berapa? Iya, betul, 100.100.100.1. Itu adalah IP dari lawannya atau PC1 yang ada di lab 2. Nah, seperti ini. Kalau tertulis reply from ini dan batch time sama time to live-nya sudah muncul, berarti komunikasinya berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita coba yang PC1 dengan command prompt juga. Kita ketikkan ping alamat IP dari PC tujuan, yaitu ping 200.100.1. Nah, kalau sudah tulis seperti ini, maka konfigurasi kita tentang routing statik sudah berjalan. Kira-kira catatannya di sini hal yang paling penting apa tadi?
sebelum dengan menggunakan routing statik atau sebelum menggunakan konsep routing tadi, menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda itu tidak bisa ya. Tadi tertulis violet. Nah, ketika sudah menggunakan konsep routing, mereka bisa terhubung meskipun berbeda network address. Apa sih tadi kalau misalnya catatannya di routing statik itu ada tabel routingnya di sini. Iya, ada penentuan networknya mau yang mana, terus next hopnya pakai mana atau jalurnya yang dilewati mana. Nah, seperti itu. Jadi ciri khasnya kalau yang di konsep routing statik itu ada penentuan network dan penentuan next hop dari si administrator atau dari administrator jaringan, seperti itu catatannya. Nah, sekarang silahkan lanjutkan prakteknya sesuai dengan LKPD yang dibagi masing-masing, dan ada challenge dengan menambahkan satu buah router lagi di tengah seperti ini. Jadi bagaimanakah menghubungkan mereka apabila tampilannya seperti ini? Kita menggunakan router 3 ya, 3 buah router. Bagaimanakah konfigurasi untuk routing statiknya? Silahkan dikerjakan dan dianalisa berkelompoknya. Bagi yang sudah selesai, silahkan bisa diuji dan dipresentasikan di hadapan kelompok yang lain. Seperti itu, silahkan. Oke, bagaimana tadi setelah melihat konfigurasi routing statik dengan Cisco Packet Tracer, sudah paham bukan? Nah, untuk itu silahkan bisa terapkan, implementasikan dari video tadi ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer di hadapan komputer Anda masing-masing. Yang pertama, pastikan Anda sudah menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang kedua, Anda harus sudah menyiapkan LKPD terlebih dahulu. Silahkan kerjakan dan semangat. Sekian dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep routing dynamic. Nah, sebelum kita masuk ke konsep routing dynamic, kita harus memahami tentang konsep routing statik. Maka dari itu, semangat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk pertanyaan Anda berkaitan dengan konsep routing dan bagaimana implementasi routing selanjutnya. Seperti itu, sekian.